Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, sehat semuanya? Sehat. Ada yang hadir ke? Hadir semua, Pak. Sama, oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya, beserta doa masing-masing. Berdoa di dalam hati dulu. Doa selesai. Kalian yang tahu nggak pertemuan kemarin kita membahas apa? Lupa, Pak. Aduh, udah, nggak apa-apa. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang peran kecerdasan buatan dalam personalisasi pembelajaran. Ada yang tahu nggak kecerdasan buatan itu, AI itu apa? ChatGPT bisa, ada lagi contoh-contohnya? Gemini, Meta, Cloud, nah betul semua ya. Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan yang dibuat untuk membantu kita manusia dalam mencari informasi, bisa juga dengan mengolah datanya yang disebutnya seperti itu. Nah, ada yang tahu nggak manfaat dari AI untuk personalisasi pembelajaran? Coba ada yang tahu nggak, sebutin satu ya? Manfaatnya itu untuk peningkatan efisiensi gurunya maupun siswa. Jadi AI juga sebetulnya sangat membantu dalam pembelajaran. Tetapi kita juga jangan terlalu ketergantungan oleh AI karena mungkin bakal berakibatnya fatal. Jadi kayak misalkan kalau banyak teknologi mungkin kitanya menjadi bingung mau ngapain karena sudah ketergantungan oleh AI. Betul sekali. Betul yang dikatakan oleh Naila di sana tadi. Bisa kalian baca di sini manfaat-manfaat dari AI terhadap persoalan pembelajaran. Jadi AI itu bisa membantu pembelajaran dengan memvariatifkan personalisasinya. Jadi tahu nggak sih personalisasi itu apa? Dia tadi bapak ngomong personalisasi, dia tahu nggak apa? Jadi personalisasi itu seperti desain. Kalau dalam website atau dalam aplikasi itu desainnya, jadi kayak menarik atau enggaknya. Jadi di sini ada contohnya. Contoh integrasi antara AI dalam pembelajaran melalui personalisasi. Pertama Duolingo. Ada yang tahu nggak aplikasi Duolingo? Masih tahu kan? Itu buat belajar bahasa Inggris kan? Menurut kalian gimana Duolingo? Personalisasinya dari desain websitenya, dari homepage-nya, menarik kan? Fitur-fiturnya juga bagus kan? Itu termasuk dalam pembelajaran kita yang kita bahas ini. Lalu yang kedua ada Khan Academy. Kalian tahu nggak Khan Academy? Tahu kan? Baru dengar. Nah, Khan Academy itu seperti Duolingo tapi dia lebih universal website itu. Jadi dia mempelajari banyak materi lah. Kalian harus mencoba itu aplikasi Khan Academy. Selanjutnya ada Coursera. Kalian tahu nggak Coursera? Nggak, sama Coursera juga, belajar course-course gitu. Nah sekarang bapak pingin kalian bagi dua kelompok, lalu nggak apa-apa kayak gitu. Lalu kalian buka HP-nya, cari contoh lain. Jadi materi ini contoh AI yang dipersonalisasi pembelajaran. Kalau udah boleh ngacung contoh AI-nya, terus jelasin apa aplikasi itu. Saya tahu, Pak. Apa tuh? Namanya itu Sino. Sino. Ya, Sino itu saya pernah membuat waktu itu ada tugas Sino untuk membuat lagu gitu, Pak. Lagu ya, jadi misal kita mau membuat lagu tentang hidup kita atau mengungkapkan mood kita lagi happy atau sedih, terus kita pengen buat lagu tapi kita tuh bingung harus apa. Nah, bisa pakai AI itu Pak Sino modusnya itu. Mungkin dari Nurul apa? Kalau sih gampang dan mudah, jadi kayak lebih gampang terus jadi kayak merancang bisnis bisa dijadwalkan gitu. Tepuk tangan. Boleh kelompok sebelah sini? Otomet Pak, Otomet. Jadi Gimana tuh? ini kita pakai soal matematika, lalu langsung muncul rumus-rumusnya. Gemini Pak. Gemini. Kenapa Buat Gemini? nyari informasi. Nyari informasi. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, contoh coba yang kalian buat itu semuanya benar ya. Sekarang bapak bikin kalian simpulin dari pembelajaran hari ini satu orang. Nah, mungkin peran AI atau kecerdasan buatan juga itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita sehari-hari karena AI juga sangat membantu kita dalam membuat apapun, terutama dalam pembelajaran. Tapi kita juga jangan salah memilih dan memilah AI karena nanti kita akan menjadi ketergantungan. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Naila. Kita ini sebulan yang dibuat oleh Naila. Jadi kita tidak boleh ketergantungan kepada AI. AI itu kuat, tapi kita lebih kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Boleh Poni. Kecil ya. Betul sekali, boleh tepuk tangan. Nah, betul ya tadi kata Poni, micro teaching itu adalah latihan belajar mengajar dalam skala kecil, tetapi itu harus semuanya mengerti ya. Terus selanjutnya itu penggunaan multimedia interaktif tuh nih, seperti ini ya, seperti yang ibu buat ini. Ini apa? Ini styrofoam. Terus ibu juga buat ada kertas lipatnya, ada warna-warni spidolnya. Biar apa? Biar kalian itu tertarik dengan media yang ibu buat. Nah, multimedia interaktif juga itu untuk meningkatkan pemahaman siswa dan melalui melalui teknologi digitalnya yang interaktif serta inovatifnya. Nah, manfaatnya itu ada yang tahu nggak manfaat ibu buat ini apa? Boleh Alif? Jadi manfaatnya untuk menjadi lebih tertarik dan lebih bersemangat ketika melakukan pembelajaran. Iya betul, buat lagi betul ya kata Alif. Kita juga sebagai guru ataupun siswa pasti merasa lebih semangat gak sih kalau misalkan kita gurunya menggunakan multimedia interaktif dalam micro teaching-nya. Terus yang kedua juga bisa mempermudah pemahaman siswanya. Jadi mungkin siswanya juga lebih paham gitu tentang materi yang ibu sampaikan karena ibunya juga tidak membosankan. Terus yang terakhir itu mungkin bisa melatih keterampilan calon guru. Jadi calon guru juga bisa melatih cara berpikir melalui ini media interaktifnya. Nah, selanjutnya itu contohnya tahu nggak ada misalkan kalian suka bikin PowerPoint nih, kalian itu suka menggunakan aplikasi apa yang sekarang? Canva gitu loh. Nah, tapi selain bikin PowerPoint, kira-kira Canva buat apa lagi? Bikin flyer. Iya, bikin flyer. Terus apa lagi? Ya, tuh. Terus selain contoh juga, ibu pengen memberikan strateginya juga. Yang pertama itu kita tuh harus bisa menganalisis kebutuhannya. Nah, maksudnya analisis apa sih yang dibutuhin dalam multimedia interaktif ini. Terus yang kedua juga pilih topik yang tepat untuk pembelajaran ini, dan yang ketiga itu ada evaluasinya. Nah, sekarang ibu bakal bagi dua kelompok sebentar ya. Nah, di sini ada Alif sama Nurul. Nah, ibu pengen kalian itu menuliskan apa aja multimedia interaktif dalam micro teaching, tapi jangan sampai dilihat sama teman kalian. Boleh tulis. Boleh? Nah, boleh kasih ke kamu. Ya, jangan lupa. Satu, dua, tiga, boleh ya? Nah, di situ kan kalian udah memberikannya contoh-contoh multimedia interaktif dalam micro teaching. Coba kalian jelaskan pengetahuan kalian ini. Jadi saya itu awalnya pada sini ada diberikan pakulis, mungkin saya ingin menjelaskan pakulisnya. Jadi di situ semacam pakulis adalah dimana kita tuh pakulis itu interaktif banget lah. Jadi kita bisa menulis hal juga. Nah, dari tadi nih ibu udah menjelaskan. Nah, ada yang mau ngasih kesimpulan nggak? Satu aja. Boleh. Nanti tugasnya itu ibu pengen kalian juga membuat media yang interaktif ya untuk pembelajaran kalian, pembelajaran kali ini. Nanti untuk pembelajaran minggu depan
Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar semuanya? Hadir semua? Iya. Ya, hadir semuanya kita belajar. Mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, kira-kira ada yang ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Pasti nggak ingat ya, lupa. Lupa. Ya. Jadi minggu lalu itu kita belajar micro-teaching dengan teknologi, tapi nggak dijelasin teknologi itu apa. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai micro-teaching dengan teknologi AR. Ada yang tahu nggak panjangan dari apa ya? Augmented reality. Oke, betul semuanya tertanam. Nah, itu ya, harapan ibu setelah kalian memahami pembelajaran ini, kalian jadi mengerti definisi dari micro-teaching menggunakan teknologi AR itu apa, lalu tujuannya apa, dan kalian bisa memberikan contoh. Terus juga kalian bisa mempraktekannya langsung. Nah, ibu akan membagikan dulu dua kertas ini berkelompok ya, tapi jangan dulu diisi apa-apa. Ibu mau ngejelasin dulu sedikit mengenai micro-teaching menggunakan teknologi AR. Jadi di mana ini tuh merupakan pendekatan inovatif supaya guru itu ketika belajar atau ketika mengajar lebih interaktif lagi gitu. Kan jarang ya kalau misalnya guru pakai teknologi AR. Kalian pernah nggak nemuin sebelumnya? Pernah kan ya? Nah, jadi ibu di sini hari ini akan menjelaskan dulu definisinya, tapi minggu depan kita akan praktek langsung pakai teknologi AR ini. Nah, tujuannya apa sih kalau misalnya guru ngajar menggunakan teknologi AR ini? Di sini kalian bisa baca ya, ada 3. Terus yang pertama itu ada meningkatkan keterampilan pengajaran. Jadi guru itu lebih terampil dan lebih kreatif dalam mengajarnya. Lalu yang kedua itu ada menciptakan pengajaran belajar interaktif. Nah, jadi guru itu juga jadi lebih interaktif gitu. Nggak stuck di situ-situ aja. Jadi ada dari siswa sama gurunya itu saling komunikasi. Lalu yang ketiga ada mengoptimalisasikan evaluasi. Nah, jadi kita jadi paham nanti kalau misalnya udah mengajar tentang ini tuh apa yang kita dapetin. Nah, sekarang ibu pengen yang tadi kertas dibagiin kalian sebutin contoh dari teknologi AR ini untuk micro-teaching. Yang cocok itu apa? Coba kalian tulis masing-masing. Ditulis. Tulis. Lalu lihat sini ya. Oke, dalam waktu 1 menit ya. Oke. Sebanyak-banyaknya juga boleh, nggak harus 1. Semakin banyak itu kelompoknya semakin keren. Oke. Kalau udah, boleh bilang udah. Ini kamu bisa diam tidak? Oke. Udah. Kalau kamu ada dapat berapa? 5. 5. Oke, kelompok yang satu lagi? Cuma 3 Bu. Sekarang tukeran. Nah, udah kan tuker. Kalian harus bisa jelasin kenapa contoh-contoh itu tuh cocok buat dipakai dalam pembelajaran. Coba ada yang bisa berani nggak kelompoknya duluan siapa? Kenapa contoh-contoh yang kalian tulis itu cocok buat pembelajaran memakai teknologi AR? Apa coba? Karena saat situasi 3 dimensi ini menjadi lebih jelas, Ya, lebih apalagi timbul, lebih menarik, ya. lebih nyata dan menarik. Terus yang nomor Ya, 2 apa? lalu animasi, jadi dengan animasi menjadi lebih asik, lebih seru. Oh, bisa. Lalu lingkungan virtual ya seperti ada HP, komputer. Oh iya, betul. Tangan ya. Oke, ada kelompok selanjutnya. Harus dijelasin. Coba dulu. Kenapa? Juga dia jadi nyata, dia kasih ke siswanya hingga harus dipakai. Coba animasi juga jadi lebih menarik itu pembelajarannya di siswanya teh antusias buat ngikutinnya. Ya, iya Tapi betul. ada gamifikasi, apalagi gamifikasi pasti zaman sekarang suka game Ya. berbasis game. Nah, kira-kira kalian termasuk siswa yang lebih senang belajarnya pakai teknologi yang kayak gimana? Misalnya pakai yang VR atau gamifikasi, animasi atau apa? Coba kalau kamu apa? Kenapa? Oh, bisa main. Nah, kalau Ali? Saya lebih suka pakai alat Kenapa? biar bisa pakai gagasan. Kalau Rama? Saya lebih suka kuis gitu Bu. Karena? Sambil gitu contohnya kuis Bu. Oke, kalau Nurul? Saya lebih
sampai musik oke karena pembelajarannya sudah ibu jelaskan, kira-kira kalian ada yang mau ditanyain atau udah cukup? Betul. Oke, boleh ada yang nyimpulin satu pasca coba simpulin pembelajaran hari ini. Simpulkan hari ini adalah bahwa teknologi air itu bisa membantu belajar mikroteksi. Karena dengan air bisa banyak variasi metode dalam Iya, mengajar. ya betul teman semuanya. Pembelajaran kita, terima kasih semuanya yang sudah antusias dan sudah aktif. Minggu depan kita akan belajar langsung menggunakan teknologi AR-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jadi sekarang Bapak di sini akan menerangkan kepada kalian tentang pemanfaatan media sosial untuk micro teaching. Nah, sebelumnya apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Nah, selesai. Anak-anak, jadi apa sih media sosial itu? Jadi media sosial itu merupakan platform digital untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan juga berinteraksi secara langsung dengan siapapun itu, maupun kawan-kawan kita, orang tua kita, keluarga kita. Nah, dalam pendidikan sendiri, peran media sosial itu sangat penting. Beberapa diantaranya yaitu untuk meningkatkan partisipasi siswa, lalu yang kedua untuk mempermudah akses untuk pembelajaran atau informasi, lalu yang ketiga ada mendukung pembelajaran yang kolaboratif. Nah, selanjutnya ada manfaat sosial media itu sendiri. Yang pertama untuk sebagai sumber belajar. Jadi kita tuh bisa memanfaatkan media sosial sebagai sumber belajar kita untuk menggali informasi, pelajaran, dan juga hal yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan interaksi. Itu untuk diskusi kelompok melalui Zoom, Classroom, ataupun platform media lainnya. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kreativitas siswa. Itu untuk seperti kita membuat PPT melalui Canva dan juga platform yang lainnya. Nah, kalian tahu nggak sih platform-platform lain yang bisa digunakan dalam pembelajaran micro teaching itu? Ada Instagram mungkin Pak. Instagram bisa, ya, YouTube boleh, TikTok. nah bisa. Nah, jadi kita tuh bisa memanfaatkan platform tersebut seperti merekam diri kita sedang melakukan pembelajaran lalu diunggah ke platform tersebut. Nah, saat ini Bapak ingin kalian mempraktekkan hal tersebut. Kalian dibagi dua kelompok, lalu kalian anggaplah sedang mengajar, lalu nanti videonya kalian kirimkan ke Bapak untuk dievaluasi. Ya. Boleh dimulai dari sekarang. Pakai apa? Jadi ngevideoin gitu Pak. Ya, di videoin. Oh, boleh. Iya. Mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sejarahnya Oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jadi hari ini tuh kita akan belajar micro teaching ya, analisis sosial. Nah, analisis sosial ini sebagai waktu itu sangat penting bagi masyarakat karena untuk menganalisis kelemahan, peluang maupun ancamannya. Nah, SWOT itu juga penting bagi perusahaan karena kalau misalkan kita tidak punya SWOT itu perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar. Mungkin sekian yang dapat Langsung dikirimkan ke Bapak ya. Ya. Betul. Nanti Bapak upload di media sosial Bapak. Oke. Udah Pak. Udah ya. Nah, nanti untuk penilaian sendiri akan Bapak lakukan di Google Classroom. Nah, selain itu juga ada beberapa etika yang kita harus perhatikan dalam memanfaatkan media sosial itu sendiri. Yang pertama ada mungkin menghormati privasi setiap guru, setiap siswa, rekan-rekan kalian juga. Lalu yang kedua ada hindari penyebaran informasi yang pribadi ataupun seperti hal-hal pribadi Nah, lalu yang selanjutnya ada gunakan bahasa yang sopan dan profesional. Nah, Bapak ingin salah satu di antara kalian memberikan kesimpulan atas pembelajaran saat ini. Boleh? Kesimpulannya, media sosial itu sangat penting untuk teaching karena
Jadi begitu ya, mungkin sekian pembelajaran dari Bapak. Untuk penugasannya nanti Bapak berikan di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua? Alhamdulillah. Hadir semua kan? Hadir. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa mulai. Ya, selesai. Sebelum ke inti materi, biasanya kalian pasti main medsos kan ya? Main. Nah, waktu main medsos itu pasti ada sosial emosionalnya nggak sih kalau interaksi di medsos itu? Pasti. Coba Ali Papa coba bahas. Jadi ketika melihat sesuatu emosional yang lucu misalnya, kita jadi kebawa lucu, terasa emosi kita. Tapi kalau misalkan kayak kita ngeliat nih ada hewan disakitin, pasti kita juga sedih, marah, emosi gitu. Oke, jadi di sini definisinya sosial emosional adalah proses pembelajaran individu pada siswa yang mengelola emosi. Untuk selanjutnya, Ibu mau berbagi tugas ini kelompok 1. Apa sih yang kalian ketahui sosial emosional dalam micro teaching? Boleh di searching ya? Boleh pakai HP? Oh, searching kok. Searching aja boleh. Harbo, belum Bu. Ya, saya. Sudah Bu? Ada yang udah? Udah ini kelompok 2 udah? Udah. Oke, boleh dibacakan ya untuk yang sudah. Jadi sosial emosional dalam micro teaching itu metode yang membantu siswa untuk memahami emosi mereka, terus berempati dan juga terlibat secara konstruktif dengan orang lain. Oke, boleh tepuk tangan ya. Itu jawabannya betul banget. Terus kelompok selanjutnya apa jawabannya? Emosionalnya ada memahami, mengelola, lalu memahami situasi pengajaran yang penting untuk menciptakan sistem belajar yang kondusif. Oke, betul banget teman-teman. Nah, untuk selanjutnya juga ada tujuan. Tujuannya sendiri ada mengolah emosi, membangun hubungan yang sehat, dan pengembangan keputusan bertanggung jawab. Di sini juga ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah berpusat pada siswa, interaktif, integratif, dan berorientasi pada kolaborasi. Dari kata situ juga ibu pengen kesan-pesan selama kalian belajar micro teaching ini. Kesan-pesannya apa coba? Dalam segi sosial emosional ya. Baik Bu. Berapa Bu? Harus berapa? Bebas aja, bebas, banyak aja nggak apa-apa. Udah? Udah Bu. Boleh dibacakan yang udah. Mungkin menurut saya Pelangi Ya. itu pembelajarannya sangat seru, sangat interaktif karena kan ini juga menjelaskan ketiganya secara jelas dan interaktif, terus berpusat pada siswa. Jadi ibu tuh walaupun ibunya ada menjelaskannya, tapi ibu juga tetap berpusatnya pada kami gitu. Mungkin dari Pelangi Menggunakan juga pembelajarannya seru gitu, bener katanya. Jadi ibu tuh nggak yang menjelasin doang, tapi ibu tuh nanya ke kita depan-depannya gimana pendapat kita gimana. tidak membosankan. Iya, dan Oke, membosankan. terima kasih. Untuk selanjutnya, Oleh kita senang sekali, terharu dan sangat berenergik sekali ya, sangat full power, pokoknya semangat sekali. oke, buat tepuk tangan untuk semuanya. Untuk selanjutnya, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu, Yang baik, Mami. menurut saya pembelajaran sosial emosional dalam micro teaching itu sangat diperlukan karena guru itu tadi yang sudah kita jelaskan juga harus bisa berempati kepada siswanya juga, melihat mood siswa itu lebih seperti apa dan harus lebih peduli juga. Dah, ya, untuk hari ini cukup selesai. Ibu nanti mau ngasih tugasnya dulu ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.